sama dengan benda-benda yang lain. Ini ada yang menyebut palsu, kan gitu persoalannya. Uji kebenarannya adalah dengan menghadirkan yang asli. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup. Ya, terima kasih. Penonton tenang ya, penonton tolong jawab itu, udah bagus. Itu luar biasa, itu akan membuka semua kebohongan ini, Pak. Iya, Saya iya, tahu, iya, iya. Mahmud bohong. Oke, sekarang Saya berterima kasih, Pak. Iya, Walaupun sekarang pertanyaan masih ada pertanyaan nggak untuk saksi? Biar cepat tidak ada. saja. Dengan segala saya merasa, Pak, Ya. bahwa Bapak adalah malaikat penolong saya. Semua keterangan Bapak clear di otak saya. Kalau saya marah-marah tadi, marahnya bukan kepada Bapak, tapi kepada teks-teks ini yang sontoloyo ini, gitu loh. Supaya jangan salah paham. Cukup ya. Cukup. Saya terima dengan pujian cum summa cum laude. Pejabat publik dipertanyakan dengan perangkat yang ditemukan oleh si individu masyarakat tadi yang punya hak tadi, menyampaikannya dengan di publik, disengaja atau tidak sengaja. Apakah boleh itu dipertanyakan? Itu bukan wilayah saya. Oke, berarti bukan wilayah. Iya. Tadi kan Bapak bilang individu. Iya. Nah, kalau dia pejabat publik, boleh hak bertanya kepada masyarakat sehingga konten-konten tersebut tersebar luas. Itu loh maksud saya. Paham nggak? Saya bingung ini. Oh, bingung. Iya, iya. Nggak, bingungnya maksudnya bisa dijawab nggak nih? Bingung saya. Oke. Fokus ya. Jadi kembali lagi dah. Saya drop itu. Kalau memang bingung, artinya zero kan? Ketika tadi menemukan hal yang saya sampaikan, nama DJ, yang satu J, terus delik aduan. Tadi saya mau menanyakan gini karena Bapak sempat keluar dan saya juga bertanyakan apakah memang sampai ke situ ilmu Bapak boleh menyampaikan. Bapak bilang boleh. Nah, ketika Bapak dua hal itu ditemukan, yaitu nama yang sesuai ejaan baru, tahunnya pun tahun 60, dan yang satunya lagi adalah tentang delik aduan yang orangnya tidak bisa muncul menyampaikan keaslian itu. Apa rekomendasi Bapak sebagai ahli? Saya tetap berpegang kepada prinsip kebohongan dan kebenaran. Ya. Jadi yang paling tinggi ya konfirmasinya adalah dengan, karena ini kecenderungannya adalah bertentangan ya secara diametral, maka untuk menguji kebenaran dan kebenaran itu dengan menghadirkan bukti yang asli. Terima kasih. Artinya tidak bisa tanpa yang asli. Bapak bekerja tanpa bisa juga melapor tanpa, berarti hilang hak delik aduan itu. Kan begitu? Jadi saya tidak melakukan analisis terhadap teks tentang DJ apa dan sebagainya. Saya tidak pernah berhadapan dengan teks itu. Ya. Tapi ini fakta. Ini kan teoritis.
Ya, teoritisnya seperti begitu. Ya, uji kebenaran dan kebohongan yang menyangkut sesuatu yang empirik, yang faktual, yang bisa diindrai, bukan pikiran, bukan kaidah, ya, bukan sesuatu yang abstrak, tapi fisikal, ijazah kan fisikal, gitu. Sama dengan benda-benda yang lain. Ini ada yang menyebut palsu, kan gitu persoalannya. Gitu ya. Uji kebenarannya adalah dengan menghadirkan yang asli. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sederhana ya. Cukup. Ya, terima kasih. Penonton tenang Terima ya, kasih. penonton Artinya tolong udah jawab tenang. itu, udah bagus. Oke, cukup yang lain sudah ya, sampun, oke. Baik, terima Monggo. kasih Pak Hakim. Boleh tanya atau Oke. pendapat atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Aceng yang saya muliakan, saya belum pernah kenal Anda, belum pernah ketemu, baru tadi mau sholat di masjid, kita saling peluk cium ya. Prof, saya terima semua keterangan Anda dengan lapang dada. Saya terima, saya takdim, saya dapat guru baru hari ini. Dan saya setuju ya bahwa peristiwa hukum yang saya alami sekarang ini, sampai saya di penjara kurang lebih 4 bulan ini, saya semakin syukur karena memang tidak ada satupun korban akibat konten saya. Jangankan manusia, Prof, 1 ekor semut pun yang mati gara-gara konten saya tidak ada. Ya. Bahkan tidak ada fasilitas umum atau halte bus atau apa kek, atau ban pecah apa kek, tidak ada, Prof. Bahkan kalau ini unsur delik aduan pun tidak hadir siapa yang saya rugikan. Misalkan Pak Jokowi, saya dalam konten saya sama sekali nggak nyebut Pak Jokowi. Itu pun tidak hadir, tidak terpenuhi juga di sini. Semua unsur tidak terpenuhi. Intinya saya terima semua keterangan Prof dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah melemah lembutkan batin hati Pak Hakim ya, bisa adil, bisa objektif. Insya Allah begitu kurang lebih. Makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, sebelum ke terdakwa sebenarnya, mungkin kita beri pertanyaan ya. Iya. Dari Pak Bambang ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan. Ya. Ya. Pak, saksi ahli yang saya hormati, perlu saya klarifikasi bahwa Pertanyaan bukan klarifikasi ya, pertanyaan ya. Ya. Menurut pandangan umum, saya itu seperti menyalahkan Bapak atau karena saya emosional. Tapi apakah Bapak merasa demikian? Ketika saya menyampaikan tadi, apakah saya memojokkan Bapak atau mendukung Bapak? Saya merasa tidak melarang Bapak. Ya. Bagi saya tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah kan? Ya, terima Paling kasih. tidak saya sangat terkesan saja dengan sikap Anda gitu. Ya, sangat terkesan. Ya. Kedua, saya punya teks. Ya. Ya. Ini daftar lulusan SMA yang diklaim sebagai angkatan Jokowi. Ya, teks ini. Nah, masalahnya kita belum bisa membuktikan teks ini asli atau tidak. Tapi pertanyaan saya, apakah dengan modal teks ini boleh saya permasalahkan berdasarkan kajian linguistik forensic? Ya. Itu pertanyaannya. Ya. Yang ditanyakan Apakah yang boleh ditanyakan? menggunakan ini untuk saya tanyakan kepada ahli linguistik forensik? Dia punya forensik. data, Apapun data. ya, teks apapun Ya. itu terbuka untuk dibaca, Dianalisis. dianalisis dan sebagainya. Ya. Bisa, Itu jawabannya tidak ada boleh. larangan. Ya. Ya. Jadi bisa, jawabannya bisa. Pertanyaan Iya, berikutnya. Pertanyaan bisa. berikutnya, Ya, oke, pertanyaan Ini berikutnya. ada dua nama yang jelas-jelas bukan angkatan Jokowi, tapi dimasukkan dalam teks itu sebagai angkatan Jokowi, angkatan 80. Tapi saya tahu pasti persis dengan data dia 81. Salah satunya kemarin yang orang yang datang di sidang perdata pengadilan Jakarta yang mengaku itu namanya Bambang Suroyo, itu jelas-jelas 81 tapi dia mengaku sebagai 80. Apakah itu bisa dianalisa sebagai tanda kebohongan pihak mereka? Nah itu diuji di pengadilan ya. Iya. Gitu ya. Ketika itu Anda melaporkannya sebagai sebuah delik hukum. Iya. Anda sebagai pelapor. Iya.
mendapati data seperti itu. Ya. Itu kan delik aduan, lapor ke polisi, diproses ya. Iya. Bahwa kemudian itu terbit atau tidak, ya jalani saja proses hukum yang standar yang berlaku. Iya, Gitu. tapi apakah cara berpikir saya benar dengan metode Nggak bisa saya? mengatakan saya benar, itu boleh. Boleh ya? Beda ya, Ya. boleh dengan benar. Ya. Semua warga negara itu ya boleh berhak Menyatakan untuk pendapat. mengadukan kasus apapun. Itu ya. Dan tidak dipidana dong karena kelakuan itu, karena melaporkan itu. Nggak ada, dilindungi oleh undang-undang gitu. Nyatanya saya dipidana, ditangkap. Apanya? Saya melaporkan ke Ya. Nah, Anda lapor ke polisi. Ya. Enggak, artinya faktanya saya melakukan semua melakukan hal yang boleh tadi. Saya sedang menggugatnya di PN Jakarta Pusat, saya ditangkap. Jadi begini ceritanya, Pak Ali. Beliau ini sudah mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat. Tapi kemudian jadi dipidanakan. Itulah ceritanya itu seperti itu. Ya. Saya menggunakan teks, menguji teks berdasarkan kemampuan saya, terus saya kumpulkan jadi sebuah buku, kemudian saya gugatkan ke PN Jakarta, kemudian saya ditangkap. Artinya saya ditangkap karena hal yang boleh dilakukan tadi seperti kata Bapak. Ya kan, ini kita bicara dalam konteks prosedur ya. Di sini akan ada prosedur pra pengadilan. Ya, gitu ya. Jadi ada prosedur-prosedur yang memang bisa ditempuh oleh para pihak yang secara hukum dirugikan. Kalau tiba-tiba ditangkap bagaimana? Apanya? Tiba-tiba ditangkap, dicokok, kan nggak bisa melakukan upaya-upaya itu. Setahu saya, ya untuk menangkap saja polisi itu nggak bisa sewenang-wenang. Ada prosedurnya, itu pasti itu, ya karena kita tahu polisi adalah salah satu penegak hukum, salah satu ya. Itu artinya polisi juga dikontrol oleh pihak lain ketika terjadi penyimpangan. Ada Kompolnas, ya itu yang merupakan pengawas internal di kalangan kepolisian juga ada segala macam. Saya yakin ya bahwa ketika ada kelainan, ya ini kasus, ya menarik ya itu. Anda jadi model nanti ya, gitu ya. Jadi kasus selalu ada, ya selalu ada. Jadi ikuti saja seluruh prosedur ini, ya karena itu resiko Anda mengambil langkah untuk menganalisis isi dan melaporkannya. Ini luar biasa, ya tidak semua orang memiliki keberanian, benar nggak? Apalagi ini menyangkut orang nomor 1 di Indonesia, ya. Bagi saya gitu ya. Dan saya bukan orang gila yang akan melaporkan itu kalau saya nggak punya data yang kuat secara linguistik forensik. Ya, itu Terus, soal lain ya. Iya, soal. Saya nggak tahu itu. Ya pokoknya begini. Ada lagi pertanyaannya? Enggak, Pertanyaan? saya pengen maju. Bahkan saya minta kesempatan pada majelis hakim. Saya puji jaksa yang kemarin menhadirkan hadir saksi Mahmud Nurwindu. Itu luar biasa, itu akan membuka semua kebohongan ini, Pak. Iya, Saya iya, tahu sudah. Iya, iya. Mahmud bohong. Oke, sekarang Iya, saya berterima kasih, Pak. Iya, iya, Walaupun iya, sudah. Oke. Sekarang pertanyaan masih ada pertanyaan nggak untuk saksi? Biar cepat tidak ada. Oke. Tidak Dengan ada. segala saya merasa, Pak, Iya. bahwa Bapak adalah malaikat penolong saya. Semua keterangan Bapak clear di otak saya. Kalau saya marah-marah Oke. tadi, Oke. marahnya bukan kepada Bapak, tapi kepada teks-teks ini yang sontoloyo ini gitu loh. Supaya jangan Oke. salah paham. Oke, cukup ya. Cukup, Cukup, saya ya. terima dengan pujian Oke, cum oke, oke. summa cum laude. Oke, oke, terima kasih. Pak Hakim, sebentar Oke. Pak Hakim, sebagai penutup, mumpung saya biar bisa tidurnya nanti. Saya saksi. Belum penutup ini, jaksa belum Oke, dikasih kesempatan. sebentar. Saya Kita nambah kasih kesempatan sedikit. dulu. Oke. Saya saksi sejarah, saya saksi hidup. Jadi Bambang Tri ini mengajukan gugatan perdata ke pengadilan pusat dan sudah sidang 1 kali ya. Sudah berproses itu sidang perdatanya, dicokok, diambil paksa di Hotel Sofyan, Tebet, Jakarta. Waktu itu beliau tidur sama saya, beda kamar. Saya dulu yang di BAP, baru dia tahu-tahu sudah dibawa ke Baris Krim lantai 15. Perdata sedang berjalan,
tabayun sedang dilakukan, proses keadilan sedang ditempuh, tiba-tiba ditangkap. Nah, gitu yang mulia. Baik, itu jadi catatan menarik buat saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan. Sebentar loh. Nanti. Belum selesai. Ge.